Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-5 dan 6. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Alat-alat pencernaan manusia. 1. Mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. 2. Kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. 3. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Keempat, usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Kelima, usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat.
Coba kamu perhatikan gambar iklan berikut. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut. 1. Perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan. Yaitu suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Ternyata, perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu, hanya terdapat satu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton, sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat. Alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, bergantung dari daerah yang bersangkutan. Contohnya, kecapi dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Nah, setelah kamu mendengarkan lagu Mars Hidup Sehat, coba kamu nyanyikan dengan menggunakan pengiring lagu. Apa sajakah yang dapat kita pergunakan sebagai alat pengiring musik sederhana? Alat pengiring musik sederhana bisa kamu gunakan tempat pensil, batu kerikil, dan botol plastik. Kreasikan alat-alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu sebagai pengiring lagu Mars Hidup Sehat. Pastikan lagu dibawakan dengan ketukan atau ritme yang baik dan konstan. Perhatikan keharmonisan antara lagu yang dibawakan dengan alat musik ritmis sederhana tersebut. Selamat berlatih anak-anak. Sekarang kita akan belajar pembagian dua pecahan. Pembagian dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian dengan cara mengalikan dengan kebalikan bilangan pembagi atau secara umum dapat ditulis
A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contoh, 3 per 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 3 per 4 dikali 6 per 5. Dari bilangan ini ada yang bisa kita sederhanakan dengan cara mencari FVB. 6 dan 4 bisa kita sederhanakan dengan cara mencari FVB. Jadi FVB dari 6 dan 4 adalah 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga kita tulis 3 dikali 3 per 2 dikali 5. Hasilnya 9 per 10. Jadi 3 per 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 9 per 10. Bagaimana? Mudah kan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.